Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan SPT pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah dengan tugas pemeriksaan pajak dan dosen pengampu Bapak Dovi Septiari. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas 8 subpokok pembahasan, yaitu yang pertama, pengujian kelengkapan PPN dan PPNBM. Yang kedua, pengujian kredit pajak masukan. Yang ketiga, pengujian ketetapan waktu penerbitan faktur dan kelengkapan isi faktur pajak keluaran. Yang keempat yaitu pengujian objek PPNBM. Yang kelima, pengujian kebenaran penerapan dasar pajak. Yang keenam, pengujian kebenaran penerapan tarif. Yang ketujuh, pengujian kebenaran pembayaran pajak. Dan pembahasan yang terakhir yaitu akun-akun yang terkait dengan PPN dan PPNBM. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu pengujian kelengkapan PPN dan PPNBM. Adapun tujuan dari pengujian kelengkapan PPN dan PPNBM kali ini yaitu memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan seluruh objek pajak dalam SPT masa PPN dan PPNBM berupa penyerahan BKP atau JKP. Adapun teknik dalam pengujian kelengkapan PPN dan PPNBM yaitu yang pertama, pemanfaatan informasi internal atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua yaitu penelusuran angka, penelusuran bukti, pengujian keterkaitan, ekualasi atau rekonsiliasi, permintaan keterangan atau bukti, konfirmasi, dan teknik pengujian yang terakhir yaitu pengujian kebenaran perhitungan matematis. Kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua yaitu pengujian kredit pajak masukan. Adapun tujuan dari pengujian kredit pajak masukan yaitu adalah untuk memastikan bahwa PKP hanya mengkreditkan pajak masukan yang memang diperkenankan. Adapun teknik pengujian kredit pajak masukan yaitu yang pertama, pemanfaatan informasi internal atau eksternal DJP. Yang kedua, pengujian keabsahan dokumen. Yang ketiga, penelusuran bukti. Yang keempat, pengujian kebenaran penghitungan matematis. Yang kelima, ekualasi atau rekonsiliasi. Dan yang keenam yaitu pengujian kebenaran fisik. Materi selanjutnya yaitu pengujian ketetapan waktu penerbitan faktur dan kelengkapan isi faktur pajak keluaran. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan PKP telah menerbitkan faktur pajak sesuai dengan ketentuan. Dan teknik pengujiannya yaitu penelusuran bukti berupa vouching ke faktur pajak keluaran, dokumen kontrak jual atau beli, invoice, syarat penyerahan, dokumen pengiriman barang, dan jurnal pengakuan pendapatan. Pembahasan selanjutnya yaitu pengujian objek PPNBM. Adapun tujuan dari pengujian objek PPNBM yaitu adalah untuk memastikan apakah pembelian barang yang dilakukan PKP importir ataupun penyerahan barang yang dilakukan PKP pabrikan termasuk barang kategori mewah atau tidak. Adapun teknik pengujiannya yaitu yang pertama, penelusuran bukti berupa vouching. Yang kedua yaitu pengujian kebenaran fisik. Materi selanjutnya yaitu pengujian kebenaran penerapan dasar pajak. Tujuannya adalah untuk memastikan kebenaran DPP dalam setiap transaksi yang dilakukan. Adapun teknik pengujian yang dilakukan yaitu
melakukan penelusuran bukti berupa vouching. Materi selanjutnya yaitu pengujian kebenaran penerapan tarif. Adapun tujuan dari pengujian kebenaran penerapan tarif yaitu untuk memastikan kebenaran tarif yang dipergunakan oleh PKP dalam setiap transaksi yang dilakukannya. Adapun teknik pengujiannya yaitu yang pertama penelusuran bukti berupa vouching, yang kedua konfirmasi. Pembahasan selanjutnya yaitu pengujian kebenaran pembayaran pajak. Tujuan pengujian kebenaran pembayaran pajak adalah untuk memastikan kebenaran pembayaran pajak yang diperhitungkan oleh pengusaha kena pajak. Adapun teknik pengujiannya yaitu memanfaatkan data internal Direktorat Jenderal Pajak berupa SSP yang disampaikan oleh PKP atau pengusaha kena pajak. Materi terakhir yaitu akun-akun yang terkait dalam pajak penghasilan, dalam pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yaitu yang pertama akun penjualan, yang kedua pembelian bahan baku, yang ketiga pembelian barang lainnya, yang keempat beban jasa, yang kelima penurunan nilai aset tetap, dan yang keenam yaitu construction in progress atau penambahan aset tetap berupa bangunan. Baik, itulah hasil presentasi saya mengenai pemeriksaan SPT pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.